Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Amin, pada hari ini tanggal 27 Iya. Oktober 2023 tepatnya di SMP 11 Bulukumba kita mengadakan pendampingan individu kelima. Iya. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan melaksanakan tugas-tugas kita. Saya sebagai pengajar praktik Iya. dan Bapak sebagai calon guru penggerak Iya. angkatan ke-8 tahun 2023. Iya. Pada hari ini kita pendampingan individu, adapun tema pendampingan pada hari ini itu rancangan program yang berpihak pada murid. Murid. Adapun fokus pendampingan Pak Yamin Iya. ada yang pertama refleksi penerapan aksi nyata modul Iya. 3.1 dan yang kedua diskusi perencanaan program yang berdampak pada murid Oh iya. dan yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rancangan di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Oh, Tentunya iya. kita sudah lakukan Sudah. ya. Penilaian keterampilan coaching di sini Oh, dilihat Pak, supervisi akademik. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini, tentunya saya akan menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Baik Bu, terima kasih. Jadi proses yang sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir ini, yang pertama melanjutkan pendampingan dengan individu yang lalu, bahwa saya melakukan pra-observasi dan observasi kelas. Hari ini melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi bersama teman sejawat terkait dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kemudian yang kedua mengikuti pembelajaran di LMS modul 31 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Kemudian membuat aksi nyata mewawancarai 2 kepala sekolah di Duloe, itu juga sudah terlaksana dalam 1 bulan terakhir. Kemudian bersama rekan-rekan teman sejawat kepala sekolah melakukan pemetaan aset di SMP 11 Bulukumba terkait dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir tentu membuat aksi nyata kegiatan program yang berdampak positif pada murid terkait modul 3.3. Demikian Bu. Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya Pak? Iya. Jadi rencana tindak lanjut tentang pendampingan sebelumnya pelaksanaan supervisi akademik dalam bentuk coaching yang hari ini dilanjutkan dengan coaching pasca observasi kelas bersama teman sejawat. Apa yang dianggap sebagai Iya. capaian Pak 1 bulan terakhir? Oh iya. Jadi capaiannya selama 1 bulan terakhir ini, yang pertama aksi nyata modul 2.3 terutama yang pra observasi dan observasi di kelas sudah terlaksana. Kemudian semua rangkaian pembelajaran modul 3.1 dan modul 3.2 alur merdeka telah tuntas saya selesaikan. Yang terakhir modul 3.3 aksi nyata sementara dalam proses. Iya. Luar biasa Pak pencapaian Pak Yamin selama 1 bulan full ini, mulai dari pembelajaran daring yang banyak tugas-tugasnya. Iya. Terus lebih tugasnya lagi dalam proses coaching, Iya. supervisi akademik yang dilakukan bersama teman sejawat. Itu sudah dilakukan pra dan observasi, sekarang pasca observasi. Iya. Dan dipersyaratkan saya hadir. Iya, betul. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak, luar biasa pencapaian yang sudah dilakukan. Sekarang Pak saya meminta bukti kegiatan supervisi akademik bersama teman sejawat. Iya, ada. Iya. Saya ambilkan. Iya. Oh ini Pak ya.
Jadi sebentar Pak, kita adakan pada akhir kegiatan kita diskusi kita panggil kita punya teman Iya. untuk adakan coaching kembali. Oh iya, baik. Baik. Terima kasih Pak. Sebentar saya ambil bawa pulang. Oh iya, kasih Bu. Iya. Baik Pak, kita lanjut ke inti kegiatan kita pada hari ini Oh iya. tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Oh iya. Ya, berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Oh iya. Jadi berdasarkan pemetaan sumber daya di SMP 11 Bulukumba, saya mengimplementasikan program yang berpihak pada murid, tentunya dengan berbasis kekuatan dan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila di SMP 11 Bulukumba. Apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Iya. Jadi yang perlu saya kembangkan tentunya adalah keterlibatan murid dalam membuat ide-ide. Karena selama ini dalam pelaksanaan program sebelum saya mempelajari modul ini, biasanya ide-ide itu keluar dari guru, ya, bukan dari murid. Jadi ke depan itu yang dikembangkan adalah semuanya berasal dari ide-ide murid, bagaimana murid membuat pilihan dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan program. Baik. Apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Iya, jadi yang sangat mendukungnya tentunya kolaborasi. Perlu kerjasama segenap komunitas sekolah, kerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga pendidikan, dan tentunya murid. Saya kira Bapak ini sudah lama mengajar. Iya. Nah, tentunya tidak menutup kemungkinan ada pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui, Iya, betul. baik sebelum jadi calon guru penggerak Iya. maupun pada saat jadi calon guru penggerak, Iya. yang mencerminkan dilema etika, Iya. baik itu terkait murid maupun Iya. terkait dengan teman Iya, sejarah. betul. Ya, bisa diceritakan Pak? Iya, ada. Saya sebagai wakasik urusan kurikulum tentunya dihadapkan kepada tugas membuat jadwal. Nah, karena dalam membuat jadwal itu ada teman sejawat yang ingin meminta diliburkan di hari-hari tertentu. Jadi ini dilema etika. Iya, betul, Iya. betul. Sehingga saya mengambil keputusan bahwa sesuai aturan Iya. full efektif pembelajaran di sekolah harus hadir di guru, tidak boleh diliburkan. Iya, betul. Demikian Bu. Ya, terima kasih, Pak. Menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang dipelajari di modul 3.1? Iya. Alhamdulillah saya pikir sesuai. Berdasarkan prinsip pengambilan keputusan dalam etika, ada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan saya memilih yang kedua berdasarkan peraturan, dan saya kira sudah sesuai dan juga menggunakan 9 langkah menguji keputusan yang tepat tentang dilema etika. Baik. Apa hal yang menurut Bapak masih perlu kembangkan atau yang perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang sudah diambil? Jadi yang perlu dikembangkan dalam pengambilan keputusan itu ialah tentunya masih perlu menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika, 9 langkah pengambilan menguji keputusan yang sudah diambil. Kemudian yang kedua banyak-banyak berlatih dan berani mengambil keputusan tentang dilema etika. Baik. Baik, kita akan beralih ke rancangan program yang berdampak pada murid, ya. Iya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah. Bu. Apa bentuk program yang sudah Bapak rancang? Jadi saya rancangan itu namanya Saka Sakim, satu kelas satu kebun impian. Jadi nantinya itu tentunya dengan melibatkan siswa yang membuat ide-ide, guru hanya sebagai fasilitator. Satu kelas nantinya satu kebun impian yang dirancang oleh oleh murid, kemudian dilaksanakan nanti
apa bentuk program yang sudah Ibu Bapak rancang? Jadi bentuknya itu saya ulangi, di mana nanti murid terlibat dalam membuat kebun impian. Jadi setiap kelas ada kebun impiannya, satu kelas satu kebun impian yang saya akronimkan, Saka Sakim. Dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program Saka Sakim itu, Pak? Jadi tentunya dukungan terutama dari murid, karena murid yang mengeluarkan ide-idenya, membuat pilihannya, murid yang bertanggung jawab, maka perlu dukungan dari murid, kepala sekolah, teman sejawat, tenaga pendidikan, dan tentunya juga warga di luar sekolah dan di sekitar sekolah. Apakah yang menjadi tantangan buat Bapak dalam melaksanakan program Saka Sakim itu? Jadi tantangannya dalam membuat program Saka Sakim ini adalah tentunya waktu yang tersedia ini kalau sangat singkat, apalagi waktu istirahat hanya 30 menit. Waktu itu yang dipakai seefisien dan seefektif mungkin untuk berkomunikasi, berbagi dengan para guru, para kepala sekolah, dan juga itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan murid. Apakah Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Apa yang kita lakukan? Iya, jadi untuk menghadapi tantangan itu solusinya tentunya memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, menemui saya selalu bergerak, menemui guru, menemui kepala sekolah atau segenap komunitas untuk perancangan program Saka Sakim ini. Luar biasa, Pak. Program-program yang telah dibuat. Sekarang kita beralih ke komunitas praktisi, Pak. Baik. Menurut Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Sudah, Bu. Apa saja perubahan yang menyenangkan menurut Bapak alami dalam komunitas yang dibuat? Baik. Jadi pertama saya sudah merintis komunitas praktisi sekolah, namanya Kolom, komunitas untuk kolaborasi belajar mengajar SMP 11 Bulukumba. Komunitas ini sudah terdaftar di PMM, sudah terdaftar, dan tentunya saya sebagai ketuanya. Terus apa saja perubahan yang menyenangkan? Perubahan yang menyenangkan di sini adalah tentunya saling memberi dan saling menerima terkait pengembangan kompetensi guru, perkembangan pendidikan, dan tentunya bagaimana ke depan kita dapat menghasilkan murid impian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai? Oh iya. Program kegiatan ini Pak, cara menjadi penggerak ini sudah akan berakhir. Bagaimana dengan program yang kita sudah buat di sekolah? Apa sampai di situ atau? Oh iya. Tetap melakukan pengembangan ke depan, dan karena badjanya sudah selesai, badja itu nanti dieksekusi, diimplementasikan insya Allah nanti di semester depan. Karena apalagi ini Saka Sakim satu kelas satu kebun impian, berarti satu kelas nantinya perlu kebun impian, dan eksekusinya di semester depan, semester genap. Dan juga sudah masuk di musim hujan, jadi pas sekali waktunya. Karena sekarang ini musim kemarau, Iya, musim kemarau. apapun yang ditanam Iya. pasti tidak akan tumbuh. Iya. Apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama di mana lagi di Kolom? Oh ya, di Kolom. Di Kolom. Betul. Jadi perlu motivasi, dukungan dari semua pihak, dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat untuk selalu berkolaborasi, saling berbagi, dan yang paling penting saling menghargai di dalam komunitas. Itu luar biasa, Pak. Baik, Pak, itu diskusi kita sampai di situ, dan selanjutnya saya
persilahkan kepada Bapak untuk memanggil teman sejawat Bapak yang sudah diobservasi sebelumnya. Baik, Silakan Pak. akan memanggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yamin. Kemudian bersama saya ada Ibu Wilfi SPD, Ibu SMP 11 Mbak, bersama Ibu Pipi, Ibu Hadja Rosmayani. Hari ini sesuai jadwal yang telah disampaikan ke Ibu Wilfi, kita sepakat bahwa setelah selesai kegiatan pra observasi dan observasi kelas, dilanjutkan dengan pasca observasi dengan cara coaching, gitu ya Bu? Ya. Dan dihadiri oleh tentunya Ibu PP bersama Ibu Hadja Rosmayani. Baik Bu, bisa dimulai ya? Bisa. Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran atau observasi di kelas? Alhamdulillah baik. Walaupun sebelumnya saya masih belum terlalu percaya diri, karena itu adalah hal baru yang saya lakukan, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Gitu ya. Baik, bisa diceritakan area pengembangan dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan yaitu pada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Tahapan pembelajarannya pada area pengetahuan yaitu siswa di sini mampu mengetahui teknik dalam bernyanyi. Kemudian pada area keterampilannya siswa mampu melakukan kegiatan atau praktik bernyanyi di dalam kelas. Jadi pada pengetahuan itu saya membawa alat bantu ke dalam kelas yang di mana pada pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Saya membawa HP dan speaker untuk memperdengarkan lagu ke anak-anak, dan setelah itu setelah anak-anak mendengarkan lagu, anak-anak bisa mengikuti lagu itu. Baik, seperti itu ya. Sejauh mana keberhasilan pengembangan yang telah dilakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik, namun belum sepenuhnya berhasil. Kalau di rata-rata kan mungkin baru di 80%. Oh iya, seandainya diskalakan Diskalakan. sudah 90%. Oh iya, ada kendala atau kekurangan selama pembelajaran di kelas? Kekurangannya itu karena adanya siswa yang tidak hobi bernyanyi. Kemudian ada juga siswa yang masih kurang percaya diri. Oh iya. Tidak percaya diri, kemudian ada siswa yang tidak hobi bernyanyi. Kira-kira apa penyebabnya itu Bu? Sampai tadi seperti itu, ada yang tidak aktif karena hobi menyanyi, kemudian ada hal-hal lain. Mungkin karena dia tidak hafal lagu itu salah satunya. Kemudian ada juga yang belum mampu untuk mengikuti irama musik yang diputarkan, kan instrumen musik yang saya putarkan. Oh iya. Oh iya, kira-kira apa rencana Ibu ke depan? Rencana ke depan saya akan fokus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oh iya, sangat yang lebih baik. Ya. Jadi mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Supaya ke depan lebih percaya diri Bu ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh iya Pak. Kira-kira kapan pengembangannya ini? Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan melaksanakan pengembangan itu Pak. Pada pertemuan berikutnya ya. Pekan depan. Pekan depan. Pekan depan. Oh iya. Baik,
tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Ibu setelah melakukan pengembangan. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu, insya Allah Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kasih. Selanjutnya dipersilakan Ibu untuk memberikan tanggapan tentang pelaksanaan pasca observasi di kelas hari ini. Ya baiklah, saya akan membicarakan sesuai apa yang saya dengar ya, kan saya tidak menyaksikan. Luar biasa, Ibu telah berusaha untuk mengajar sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Pak Yamin sebagai calon guru penggerak. Siapa tahu Ibu juga mau mendaftar calon guru penggerak? Amin. Iya. Jadi itu salah satu bentuk pembelajaran Bu yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Itu salah satunya adalah berdiferensiasi ya tentunya ya pada KSE, sehingga sebentar pasti kita mau melihat murid lebih berpotensi lagi ya. Karena di sini semua kegiatan yang dilakukan tujuannya adalah berpihak pada murid. Ya. Luar biasa Bu, ditunggu proses-proses selanjutnya supaya lebih hebat lagi, lebih mampu lagi Ibu menguasai semua karakter anak dan menguasai semua administrasi Ibu, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan idamannya Kiai Haji Dewantara. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih waktunya karena sudah diganggu. Ya, baik Pak Amin. Iya. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini di pendampingan kelima. Iya. Baik, saya akan tanya-tanya lagi Iya. tentang kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Setelah Bapak menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Bapak paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Alhamdulillah, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran di LMS dan pendampingan Ibu Hajar Rasmayani selaku PPI, alhamdulillah saya rata-rata menguasai 95% modul. Ya. Demikian Bu. Oh iya, baik Pak. Kalau materi yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin mempelajari lebih dalam lagi, kegiatan di materi bagian mana ini Pak? Kalau ada. Iya, sebenarnya tidak ada materi yang membingungkan. Iya. Jadi kalau saya skalakan semuanya alhamdulillah dikuasai 95%. Luar biasa. Luar biasa Pak, memang itu yang diharapkan. Berarti memang Pak Yamin ini betul-betul belajar. Karena masih ada teman yang sekian sini di pemetaan masih bingung ya. Saya kira ini Pak Yamin tidak bingung. Kenapa? Apalagi Bapak memang sudah wakil kepala bagian kurikulum. Bagian kurikulum saya kira memang tugasnya untuk memetakan aset yang ada di sekolah. Nah, di pemetaan aset itulah banyak yang masih bingung teman-teman. Tapi itu karena pekerjaan suatu pekerjaan yang mudah buat Bapak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Apalagi melalui CGP dapat ilmunya. Tambah lagi. Iya, tambah lagi. Ya, baik Pak. Kita kan sudah berakhir di pendampingan kelima ini. Tapi sebelum pendampingan keenam, tentunya ada lagi yang harus dipersiapkan sama sebelumnya dulu. Oh iya. Yang pertama adalah menyebarkan kuesioner, survei, feedback 360 derajat sesuai peran dan jenjang yang diampu. Oh iya. Dengan responnya kepala sekolah, guru, rekan guru 5 orang dan perwakilan murid 5 orang. Oh iya. Dan kita harus mengisi evaluasi kita. Mungkin ada di anu itu Pak di LMS atau tidak ada? Nanti saya carikan di LMS. Oh iya. Terus kegiatan juga dilakukan pemetaan aset Pak. Pemetaan aset itu harus kita lakukan dengan yang pertama harus menentukan jadwal dulu. Oh iya. Menentukan jadwal aset. Oh iya. Karena harus diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah ini. Iya. Dan terus yang diundang aktornya itu kepala sekolah, guru, murid, orang
orang tua, tokoh setempat, iya. dan perwakilan gender. Berarti ada tokoh perempuan ini yang diperankan Oh di iya, sini. iya. Dan membuat notulen rapat, Iya, notulen diskusi, iya. pengambilan foto-foto, dokumentasi kegiatan, dan mengumpulkan hasil pemetaan. Oh iya. Nah, jadi itu yang harus disiapkan sebelum saya datang nanti di pendampingan Oh ke-6. iya. Jadi kita langsung diskusikan seperti apa lagi selanjutnya. Oh iya. Nah, karena saya kira di pendampingan 6 itu adalah pendampingan terakhir Pak. Oh, Nanti iya, saya iya. datang di sini, terakhir itu tinggal bagaimana kesiapan kita selanjutnya untuk Oh iya. panen hasil Iya. di Loka 7, insya Allah. Insya Allah. Ya, baik Pak, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya Iya. karena sudah melakukan tugas-tugasnya juga. Saya kira itu suatu kolaborasi yang baik antara PP dengan CBP. Kalau semuanya sudah terlaksana, alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.